Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketemu lagi kita pada pelajaran di ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada kali ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Adapun subbab yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, manusia disebut dengan makhluk sosial, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Jadi, apa yang dimaksud dengan interaksi? Nah, interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling memengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat. Lalu, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nah, interaksi sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu social interaction, yang berarti saling bertindak atau interaction yang dibangun, dipertahankan, dan diubah oleh dua orang atau lebih. Gilin menyatakan interaksi sosial sebagai hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, syarat-syarat berlangsungnya interaksi sosial. 1. Kontak sosial atau social kontak, yaitu bersama-sama menyentuh. Kontak hanya dapat terjadi jika hubungan fisik atau biasa disebut dengan kontak primer. Nah, kontak juga bisa terjadi melalui tulisan surat elektronik atau disebut dengan kontak sekunder. Contoh kontak sekunder adalah SMS dan email. Yang kedua, komunikasi atau communication. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang berisi pemikiran seorang yang berbentuk gagasan, informasi, maupun opini kepada orang lain yang kemudian akan memberi respon. Nah, unsur-unsur komunikasi ada 5, yaitu komunikator, komunikan, pesan, efek, dan media. Tiga tahap proses komunikasi. Yang pertama, encoding,
yaitu bahan komunikasi diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Yang kedua, penyampaian, bahan yang diwujudkan dalam bentuk kalimat atau gambar mulai disampaikan. Nah, yang ketiga, decoding, dilakukan proses mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat, adanya tujuan tertentu. Nah, kita masuk ke faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi, yaitu tindakan meniru orang lain, baik melalui sikap, tindakan, atau tingkah laku dan penampilan fisik seseorang. Proses meniru yang berlangsung dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu imitasi positif dan imitasi negatif. Contohnya, seorang anak laki-laki yang meniru potongan rambut ayahnya. Nah, yang kedua, sugesti. Sugesti yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya, seorang anak yang tersugesti iklan minuman di TV, sehingga ia membeli minuman tersebut. Nah, yang ketiga, identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Contohnya, seseorang yang mengidolakan Superman sehingga mengubah tampilannya menjadi idolanya tersebut. Nah, faktor-faktor terjadinya interaksi sosial yang keempat yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan, motif, rangsangan, ataupun pengaruh yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Contohnya, seorang ayah yang menjanjikan memberikan hadiah bagi anaknya jika mendapat peringkat pertama di kelas. Nah, yang kelima, simpati. Simpati yaitu ketertarikan seseorang kepada orang lain sehingga mampu merasa rohnya, membantu orang lain yang terkena musibah secara emosional, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Nah, sekianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.